pembacaan dan penandatanganan komitmen atas dibentuknya struktur dan keanggotaan TPPK. Dan terakhir adalah penutup. Adapun sesi dokumentasi sudah kita lakukan kegiatannya di awal. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan diawali dengan bacaan doa. Dalam hal ini akan disampaikan atau dipimpin oleh Ibu Velsi. Kepada Ibu Velsi dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Andre. Kepada Bapak Ibu, mari kita mulai berdoa. Kita awali rapat pada hari ini dengan berdoa. Saya pimpin secara budi sebagai Bapak Ibu yang berkeyakinan berbeda, dipersilakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dengan kekuatan Buddha, Dhamma, Sangha, serta para dewa, kami mengucapkan syukur atas karma baik yang telah kami lakukan, sehingga kami dapat berkumpul dalam kegiatan pada hari ini dalam rapat TPPK. Kami berharap Tuhan semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kami semua. Lancarkanlah segala usaha kami, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Velsi sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita menginjak di acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Sinadharma, Bapak Dr. Sisian Baga, sekaligus menginjak ke sesi acara inti dan sampai dengan nanti pembacaan dan penandatanganan komitmen. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Sisian Baga selaku kepala sekolah. Terima kasih. Silakan Pak Baga. Baik, terima kasih Pak Andre sebagai pewarai kegiatan hari ini. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Mohon maaf. Sudah ya, Bapak Ibu ya. Semua Bapak Ibu guru, Bapak menyediakan waktunya di sela-sela kegiatannya masih berkenan untuk kegiatan kami Bapak Ibu ya. Ini semata-mata untuk Bapak Ibu ya, untuk SMA Sinadharma, untuk warga sekolah SMA Sinadharma. Sehat semua ya Bapak Ibu semua ya. Sehat. Baik, hari ini mohon izin Bu PPT, kita bersama-sama untuk membentuk tim yang sangat krusial dan penting bagi sekolah khususnya SMA Sinadharma, yaitu tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi ini penting, sebenarnya kami sudah membentuk tahun 2023, sudah hangus SK-nya di tahun 2025 di bulan Oktober. Maka dari itu kami membentuk kembali tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMA Sinadharma dengan jumlah tim anggota yang lebih gemuk. Harapannya makin gemuk, makin banyak aspirasi yang bisa kita tuangkan dan kepentingan untuk anak-anak kita semua. Mohon izin Ibu Min, next. Latar belakang TTPK atau tim kita yang akan kita bentuk Bapak Ibu, yang pertama adalah SMA Sinadharma wajib menjadi salah satu tempat yang paling aman dan nyaman untuk peserta didik. Selain di rumah, sekolah harus menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Jadi mereka harus berekreasi, berpikir kritis, harus nyaman di sekolah. Maka dari itu kita harus memastikan
bahwa sekolah kita itu aman dan nyaman. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, SMA Sinar Dharma wajib menjadi sarana pembentuk karakter dan pengembangan visi misi. Sesuai dengan visi kita, membentuk generasi unggul dan berbudi pekerti luhur. Jika tidak nyaman dan tidak aman, mana mungkin visi ini bisa tercapai. Yang ketiga, SMA Sinar Dharma wajib mendengarkan seluruh aspirasi warga sekolah, khususnya guru dan peserta didik. Dengan latar belakang tersebut, maka kita memiliki tujuan TPPK. Tujuan kami membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di SMA Sinar Dharma hari ini untuk menciptakan lingkungan SMA Sinar Dharma yang aman, ramah, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Dengan fokus pada pelindungan, pencegahan, dan penanganan kasus kekerasan secara efektif. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jadi harapannya tim ini bisa kompak, bisa menyatu selama proses SK-nya gitu ya Bapak Ibu, 2 tahun sampai tahun 2027. Kita akan membentuk sekolah SMA Sinar Dharma yang ramah, inklusi, bebas kekerasan, dan fokus pada pelindungan, pencegahan, dan penanganan. Next, Ibu, mohon berkenan. Dasar hukumnya Bapak Ibu bisa dilihat, tetapi yang paling atas ya Undang-Undang Nomor 20, tetapi yang paling spesifik itu adalah Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 49/M/2023 tentang petunjuk teknis tata cara pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Sinar Dharma dan kurikulum SMA Sinar Dharma. Bapak Ibu, yang nomor 4 itu kita sudah dipandu dari keputusan ini. Jadi semua rangkaian yang kita lakukan hari ini itu sudah sesuai. Contoh, anggota tim nanti harus ada 11 atau ganjil, 11, 9, 7, 5. Nah, kita sudah sesuai, kita 11. Seperti itu. Dan sudah ada perwakilan dari yayasan yang mungkin hari ini memang sedang ada kegiatan ya Bapak Ibu ya, tapi sudah ada perwakilan tim manajemen, kepala sekolah dan wakil, ada Pak Fuad, ada Bu Winda, perwakilan guru di sini banyak ya, ada Bu Felsi, ada Pak Andre, ada Ibu Minarni, perwakilan tenaga pendidikan ada Pak Arif, perwakilan komite ada ketua kita Ibu Elizabeth Susiadi dan Bapak Hendri yang dan perwakilan guru orang tua ayahanda dari Fiona ya Bapak Erwin Cho dan Bapak Ali Gunawan yang sedang tidak bisa hadir mungkin nanti terlambat karena ada kegiatan lain. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah sesuai dengan dasar hukum. Next Ibu Min. Nah, Bapak Ibu, nanti kami akan berikan, nanti kita mungkin akan buatkan grup dan kami akan kirimkan PDF terkait dengan apa sih terkait dengan kekerasan gitu ya, karena ini harus penting ya, nanti lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu bisa baca dulu, nanti mungkin next kita akan ketemu lagi untuk memperdalam. Yang pertama kekerasan fisik, Bapak Ibu perlu diketahui SMA Sinar Dharma tidak ada satupun bentuk kekerasan fisik ya. Mungkin kalau push up ataupun apa namanya Pak, squat jam itu terkait dengan kegiatan-kegiatan olahraga ya Bapak Ibu ya, ya itu jasmani. Tetapi pembelajaran terlambat, tidak ada hukuman fisik jenis apapun, jadi sudah sesuai. Kekerasan psikis, biasanya kalau kekerasan psikis ini kan yang mengetahui kan anaknya sendiri. Jadi kami minta bantuan pada orang tua semua juga melihat jika ada anak kita yang memang sudah mulai menjauh diri dari keluarga atau mungkin merenung ataupun mungkin cenderung apa namanya Pak? Malu, tiba-tiba diam. Nah, itu kita bisa coba ditanya. Kita di sini ada BK Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu dan ada guru agama juga. Kalau agama Buddha bisa ke Bu Felsi, kalau Islam nanti ke Pak Andre, kalau Kristen itu nanti ke Pak Nyongki. Jadi kita lengkap Bapak Ibu. Jadi jika ada hal-hal ataupun wali kelas yang memang wah ini kayaknya saya dirundung nih atau apa, bisa langsung ke wali kelas. Tetapi nanti yang akan menentukan posisinya ataupun keputusannya nanti adalah tim TPPK gitu ya Bapak Ibu ya, tim ini kita semua. Perundungan. Jadi kita sudah baca ya teksnya kalau perundungan jika memang kita, bercanda ataupun apapun apapun yang kita sampaikan tapi sampai menyakiti perasaan orang lain, orang tersebut jadi kepikiran sampai merubah perilakunya itu masuk perundungan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus peduli terhadap ciri-ciri dari perundungan. Kekerasan seksual juga sama, kita juga harus selalu, anak-anak kita selalu ditanya Bapak Ibu ya, kalau pulang dari sekolah ditanya bagaimana di sekolahnya, bagaimana pertemanannya, jadi kita bisa lihat
seperti itu. Diskriminatif dan intoleran itu udah pasti tidak diperbolehkan di dalam sekolah ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh ada orang yang memang paling tinggi, ada yang paling rendah, tidak boleh, semua sama, tidak ada pengkotak-kotakan. Kebijakan yang mengandung kekerasan dan bentuk kekerasan lainnya. Jadi ini yang memang menjadi tugas kita terkait dengan apa sih bentuk-bentuk kekerasan itu. Nah, banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, mungkin nanti ada bentuk-bentuk lainnya. Next Bu Min. Baik, Bapak Ibu, secara peraturan, kepala sekolah tidak boleh masuk ke dalam tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMA. Itu Sinar Dharma. Jadi, pada hari ini, 30 Oktober 2025, dengan keputusan Kepala SMA Sinar Dharma nomor 049/SMA titik SD slash SK slash 7 Romawi, mohon maaf, 8 Romawi dot atau titik 2025 tentang tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMA Sinar Dharma resmi kami bentuk ya Bapak Ibu ya. Untuk menjadi ketua, tepuk tangan dulu online ya. Ketuanya adalah Ibu Winda Arianti Cayaningrum, SPD, sebagai wakil ketuaan yang jabatan TPPK sebagai ketua. Selamat siang, Anggotanya Bapak Ibu. dari unsur yayasan, guru, tenaga pendidikan, komite dan orang tua. Saya bacakan dulu ya. Nomor 2 adalah Bapak Satya Dhamma Sastra SA yang hari ini sedang ada kegiatan Bapak Ibu. Dari yayasan sebagai anggota, Bapak Fuad Alpauji, wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai anggota, Bapak Andreas Setiawan sebagai guru bimbingan konseling dan guru agama Islam sebagai anggota, Ibu Velsi Dwi Woriatining, susah ya, MPD GR, guru agama sebagai anggota, Ibu Minan Wijaya Eskom GR, kepala laboratorium sebagai anggota, Bapak Arif Wibowo, tenaga kependidikan sebagai anggota. Nah, ini ketua komite kita ya yang tahun depan sudah purna Bapak Ibu, purna tugas. Nanti mungkin Pak Henry nih mengganti satu-satunya. Ya, Ibu Elizabeth Suciadi SA sebagai perwakilan komite sebagai anggota pada jabatan TPPK, Bapak Henry Yang perwakilan komite sebagai anggota, Bapak Erwin Cho orang tua perwakilan orang tua sebagai anggota, dan terakhir, oh baik Bapak, nanti akan ditambahkan di SK, nanti akan diperbarui. Terima kasih Bapak. Mohon bantuan ya Bapak Ibu Sekretaris. Terima kasih. Dan terakhir Bapak Ali Gunawan Ekskom MM orang tua sebagai anggota. Nanti akan kami perbaiki ya Bapak Ibu ya terkait dengan keputusan ini. Next, Ibu. Baik Bapak Ibu semua, demikian tugas saya sudah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di SMA Sinar Dharma. Nanti lebih lengkapnya, lebih rincinya, ketua kita periode 2025 sampai 2027 yang akan menyampaikan. Kami berharap Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sebagai komite dan orang tua ada mendengar banyak hal ataupun hal-hal yang memang terkait kekerasan, tempat yang pertama yang dituju adalah Ibu Winda. Gitu ya Bapak Ibu, kita sepakat ya? Jadi misalkan ada kita dengar apapun, baik benar ataupun tidak benar, kan sekarang media sosial luar biasa mengerikan ya Bapak Ibu ya. Yang benar bisa tampak salah, yang salah bisa tampak benar gitu ya. Jadi kita bingung, Bapak Ibu langsung bisa menyampaikan ke Ibu Winda. Ibu Winda bener gak sih SMA Sinar Dharma begini, Pak Baga begini, Pak Arif begini gitu ya. Nanti pasti Bu Winda akan mencari tahu seperti itu. Ya, jadi kita harapkan 2 tahun kita memimpin ini semua ya Bapak Ibu tidak ada kasus apapun, betul ya Bapak Ibu? Jadi kalau tidak ada kasus apapun ya sudah. Nanti kita tinggal perpisahan aja di tahun 2027 gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, selamat bertugas untuk ketua dan anggota TPPK. Semoga amanah ini bisa menjadi bagian penting bagi kita semua ya, amal ibadah untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat menjalankan amanah ini dan tetap kita saling berkomunikasi agar kegiatan tugas TPPK ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih, salam dan bahagia. Saya kembalikan kepada pewara kita Pak Bapak Andre.
Baik, terima kasih Pak Baga. Baik, menuju acara selanjutnya yaitu sosialisasi regulasi dan mandat kepada Ibu Indah. Ya, langsung saja untuk waktu sepenuhnya kami persilakan. Silakan Bu Indah. Baik, terima kasih Pak Andre. Selamat siang Pak Baga dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Sekali lagi, izin saya menyampaikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, fokus utama dalam kegiatan ini atau tim ini adalah pencegahan Bapak Ibu. Sekali lagi, adanya perundungan dan lain-lain itu banyak sekali jenisnya Bapak Ibu. Mungkin izin saya minta tolong boleh Pak Fuad untuk share ininya tugas mungkin ya Bapak. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, mungkin sembari kita berdiskusi ya Bapak Ibu, sekali lagi di sini harapannya Bapak Ibu sekolah itu menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk anak-anak semuanya. Nah, di sini peran penting untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, mungkin saya di sini hanya mewakili, saya hanya ibaratnya mewakili ya Bapak Ibu, nanti mewakili baik dari anak supaya nanti bisa diteruskan baik ke wali kelas maupun ke orang tua, ke BK, ke sekolah, apabila itu temuannya dari anak-anak dan apabila adanya temuan itu dari orang tua, begitupun saya bisa mensosialisasikan dan bisa meneruskan informasi tersebut ke tim dan juga anak-anak. Sekali lagi Bapak Ibu, terkait anak-anak ini kita atau kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh sekali dukungan dari Bapak Ibu komite dan juga orang tua maupun dengan anak-anak. Sehingga adanya TPPK di sini harapannya sekali lagi Bapak Ibu dari singkatan aja pencegahan nih Bapak Ibu, utamanya kita pencegahan. Tapi apakah ketika kita sudah mencegah, bagaimana apabila sampai ada, itu juga harus difikirkan bersama. Sehingga salah satu tugas dari TPPK adalah pertama adalah menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada satuan pendidikan. Berarti nanti saya akan berkoordinasi kepada tim baik manajemen maupun dengan tim dari Bapak Ibu semua. Mungkin nanti apa sih usulan-usulannya akan diteruskan ke sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, memberikan masukan atau saran kepada Kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan. Kemarin ini juga sudah kami lakukan, adanya CCTV sudah kami lakukan, pengecekan secara berkala juga ada terus Bapak Ibu, dan apabila nanti ketika ada temuan atau misalkan ada temuan di sekolah lain, di tempat lain, oh sepertinya sekolah juga perlu nih melakukan pencegahan ini. Boleh juga disampaikan kepada saya dulu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nanti pasti akan saya koordinasikan dengan Pak Andre, Pak Fuad, dan sekolah. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi kebijakan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama satuan pendidikan. Sekali lagi Bapak Ibu, fokus utama kami adalah pencegahan. Pencegahan yang dalam waktu dekat akan kita lakukan adalah berbagai seminar Bapak Ibu ya. Jadi nanti baik itu kita menanamkan ke diri anak-anak terkait sex education-nya Bapak Ibu yang akan dilaksanakan nanti bulan Desember. Salah satu bentuk pencegahannya. Begitupun nanti kita akan ada program-program lainnya. Yang keempat, menerima dan menindaklanjuti laporan aduan kekerasan. Sekali lagi Bapak Ibu, segala aduan akan kami terima terlebih dahulu. Dan kami tidak mungkin serta-merta langsung ibaratnya, oh ini benar, ini salah. Tidak Bapak Ibu, kami akan meng-cross-check keseluruhannya, kami akan mengumpulkan semua data yang ada apabila memang ada temuan Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, kita jangan sampai mendiskriminasikan korban, ibaratnya seperti itu. Sedikit pun kita harus menghargai setiap adanya temuan yang dilakukan atau setiap aduan dari
anak-anak Bapak Ibu. Yang kelima adalah melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sekali lagi Bapak Ibu, fokus utama kami adalah pencegahan. Tapi apabila terjadi, berarti bagaimana nih penanganan terhadap temuannya itu nanti akan kami rumuskan bersama, yang pasti akan didiskusikan terlebih dahulu di tim di dalam grup ini mungkin Bapak Ibu. Yang terakhir adalah menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua atau wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak boleh ibaratnya menjudge anak ya Bapak Ibu, tetapi memang peran penting sekolah tidak bisa berdiri sendiri, peran penting dari orang tua maupun wali di sini sangat diperlukan, sehingga mungkin jangan sampai mungkin ya Bapak Ibu, semoga tidak ada, apabila pun ada pasti peran orang tua akan selalu kami upayakan untuk tindakannya itu secara musyawarah Bapak Ibu. Supaya apa semuanya? Supaya hasilnya terbaik untuk anak-anak. Kita tidak melupakan dari hak dan kewajiban dari anak-anak semuanya. Mungkin seperti itu. Untuk berikutnya, sebentar Bapak Ibu. Untuk tugas terlebih dahulu Bapak Ibu terkait pencegahan dan penanganannya, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu? Mungkin belum. Oh, saya sih. Nah, itu tadi mungkin tugas-tugasnya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu, sekali lagi, ini masih panjang juga Bapak Ibu, tugas TPPK. Yang pertama adalah menerima laporan kekerasan. Kami di sekolah salah satu bentuk dari upaya kami sudah ada, yaitu kotak suara Bapak Ibu, kotak aduan. Nah, di sini harapannya apa sih? Apabila anak-anak tidak berani menyampaikan secara langsung, itu sudah ada kotak suara, ya. Nanti bisa dituliskan, bisa orang tua pun bisa menuliskan di situ Bapak Ibu. Jadi orang tua misalkan datang ketika memang penerimaan rapor belum bisa menyampaikan secara langsung ke wali kelas gitu ya, karena takut mungkin anaknya bagaimana, bisa dituliskan di kotak saran juga Bapak Ibu. Kenapa sih adanya ini? Harapan kami tetap yang pertama adalah komunikasi dengan wali kelas Bapak Ibu. Ya, alur pembicaraan orang tua yang pertama adalah wali kelas, tetapi apabila terkait dengan tindak kekerasan bisa langsung ke saya. Apabila masih belum berani juga nih anak-anaknya, bisa disampaikan juga, bisa menuliskan di kotak saran, kotak suara yang ada di depan ruang BK. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ketujuh, memberikan rekomendasi sanksi kepada satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Semoga tidak terjadi ya Bapak Ibu, tetapi ketika memang harus ada, misalkan ada tindakan seperti ini, bagaimana sih rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh tim, ya kan di sini bagaimana sih, kalau tim kan pasti kita memperhitungkan bagaimana nasib anak berikutnya, bagaimana nasib pelaku, korban, dan bagaimana sih pandangan dari orang tua, dan ibaratnya seluruh warga sekolah. Itu kami pertimbangkan dengan baik, kami berikan rekomendasi supaya apa, tetap ya Pak, Bapak Ibu, kepala sekolah nanti yang akan memberikan arahan bisa memberikan kebijakan yang terbaik untuk anak gitu, untuk semuanya. Yang kedelapan adalah mendampingi korban dan atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sekali lagi, korban sekecil apapun aduannya, apabila dia merasa tertindas, merasa adanya kekerasan, ya wajib kami dampingi Bapak Ibu. Mungkin saya tidak akan mendampingi secara langsung, tapi di sini banyak sekali Bapak Ibu guru yang bisa berperan. Di sini ada BK, guru agama, wali kelas, kami bisa melibatkan seluruh tim begitu Bapak Ibu. Yang kesembilan adalah memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan atau saksi. Saksi pun Bapak Ibu kami akan amankan dengan baik. Begitu, kami apabila saksi tersebut dari anak, kami tidak akan pernah membuka identitas anak tersebut, yang mana itu bisa mempercepat adanya proses
penyelesaian masalah apabila suatu saat terjadi suatu tindak kekerasan. Tetapi sekali lagi fokus utama di sini adalah harapannya kita bisa program-program kebijakan-kebijakan untuk pencegahan Bapak Ibu. Yang ke-10 adalah memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan. Sekali lagi di sini juga kami rekomendasikannya bukan hanya ke korban, pasti juga pelaku. Entah itu nanti kalau korban misal ke rumah sakit atau misalkan pelaku bisa kami arahkan ke psikolog dan lain-lain. Yang ke-11 adalah memberikan rekomendasi memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi apabila kekerasannya sampai ke ranah hukum, kami tidak akan lepas gitu saja, kami akan memberikan arahan terlebih dahulu, kami akan berupaya untuk melakukan kami tidak bisa mengintervensi Bapak Ibu, tetapi kami akan berupaya supaya ada solusi secara musyawarah atau kekeluargaan. Yang terakhir adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala SMA Sinar Dharma minimal 1 kali dalam 1 tahun. Jadi sekali lagi nanti kami akan mencoba merumuskan dan akan kami share juga ke Bapak Ibu terkait program-program yang akan kami jalankan. Mungkin apabila ada masukan dan lain-lain itu akan diteruskan terlebih dahulu melalui kepala sekolah kepada Dinas Pendidikan. Mungkin itu. Dan yang berikut boleh minta tolong Pak Fuad mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi mungkin beberapa tugas, tetapi harapannya kami bisa melakukan programnya untuk pencegahan dan demi kebaikan peserta didik. Sekali lagi, lingkungan anak-anak sekarang dunianya luas sekali Bapak Ibu, karena mereka bukan hanya berhadapan dengan teman sekolah saja, atau teman antar sekolah saja, atau teman les saja, tetapi dunianya sekarang sudah luas sekali Bapak Ibu. Mereka punya dunia game, ya kan, dunia virtual, dunia sosmed mereka, Instagram, TikTok. Apabila ada hal-hal yang perlu penanganan pencegahan, mungkin bisa diinformasikan dan jangan canggung-canggung Bapak Ibu. Sekali lagi kami sekolah mungkin melalui saya akan menerima dengan baik Bapak Ibu. Pasti akan kami tampung semua mungkin rekomendasi, mungkin masukan Bapak Ibu semuanya. Dan berikutnya mungkin dibuka sesi tanya jawab untuk Pak Andre. Ini saya kembalikan kepada Pak Andre ya Pak Andre. Untuk sesinya apakah akan dibuka berapa sesi? Nah, terima kasih Pak Andre. Baik, terima kasih Bu Indah. Langsung saja barangkali kepada Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Oh ya, baik, untuk Bapak Erwinco ya, nama yang benar. Baik, nanti akan dikoreksi Bapak. Langsung saja Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada Pak Erwin, Pak Ali, Bu Elizabeth, Pak Henry. Ada? Baik. Baik, kalau tidak ada, barangkali kami cukupkan. Tidak ada Pak Aman. Baik, terima kasih Pak Erwin. Yang penting nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, berikutnya, Pak Ali, ada yang mau disampaikan, Pak Ali? Belum, tidak ada Pak, karena jujur ini pengalaman pertama kali, jadi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Baik. Wah, Pak Baga background-nya luar baik, biasa nanti nih. Ada. Baik Pak Ali, kalau ada hal yang ingin ditanyakan boleh nanti disampaikan Pak ya, dikomunikasikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya akan kami bukan ke Pak Baga nanti karena akan ada pemberitahuan kepada Bapak Ibu sekalian. Pak Baga.
Baik, Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Dimatikan dulu, Pak. Mohon izin. Terdengar ya suaranya, Pak? Baik, sudah selesai sebenarnya rangkaian kegiatan kita pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di SMA, Bapak Ibu SMA Sinar Dharma khususnya. Tetapi mohon izin berkenan karena kita ada unsur dari semua ya, dari yayasan, dari guru, dari komite orang tua, semua sama 11 orang ini nanti akan menandatangani surat yang memang sesuai dengan SK dari eh, kementerian gitu ya Bapak Ibu ya. Isinya apa nanti di situ saya bacakan poinnya saja karena laptop saya mati. Mohon izin Bapak Ibu. Pasti ya, kan kami memilih itu ya sudah pasti banyak pertimbangan. Yang pertama adalah kita semua pastinya saya bacakan saja Bapak Ibu ya, bukan berarti menuduh tapi membacakan saja sesuai dengan yang ada di dalam SK-nya, SK Kementerian. Kita semua tidak pernah melanggar hukum. Ya, melanggar hukum terkait dengan masuk ini ya, masuk penjara maksudnya ya, 3 tahun ke belakang. Pasti Bapak Ibu ya semua sepakat. Nah, kedua, kita tidak pernah melanggar hukum terkait dengan kekerasan pembulian selama 3 tahun ke belakang. Dan ketiga, kita semua setuju untuk menjadi tim pencegahan dan penanganan kekerasan di SMA Sinar Dharma Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih bingung-bingung ini, tapi ini adalah bagian penting Bapak Ibu, karena kan di awal sudah disampaikan, Bunda sudah menyampaikan bahwa sekolah harus menjadi tempat paling aman untuk anak-anak kita ya Bapak Ibu ya, betul ya. Jadi di rumah aman, di sekolah aman. Jadi ini gunanya tim ini. Mudah-mudahan tadi saya sampaikan, kita kan tim ini kan sampai tahun 2027 ya Bapak Ibu ya, Oktober. Mudah-mudahan selama 2 tahun ini tidak ada jenis kekerasan apapun di SMA Sinar Dharma. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalaupun ada, amit-amit ya, ini kalaupun ada, kita sudah ada tim yang nantinya kita akan berembuk, kita akan bersatu nanti untuk memecahkan, untuk mendampingi korban ataupun pelaku semuanya agar bisa mendapatkan keputusan yang terbaik untuk kita semua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kami berdoa bersama bahwa tidak ada tindakan apapun terkait kekerasan di SMA Sinar Dharma, karena balik lagi SMA Sinar Dharma harus menjadi tempat yang aman untuk anak-anak kita berkembang, bertumbuh menjadi generasi unggul dan berbudi pekerti yang luhur. Mungkin itu saja Bapak Ibu mohon berkenan ya nanti ditandatangani surat komitmennya agar menjadi arsip kami yang sangat penting untuk tim TPPK ini. Baik, mungkin itu Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Andre. Baik, terima kasih ke Pak Baga. Kepada Pak Baga, mohon izin Bapak Ibu untuk bisa diterima dan ditandatangani nanti surat yang akan dikirimkan dari pihak sekolah. Untuk absensi akan kami kirimkan Bapak Ibu sekalian di link Zoom. Nanti di grup juga akan kita buatkan. Mohon untuk bisa diisi. Bantuannya kepada Pak Ali, kepada Bu Elizabeth, Pak Erwin, dan juga Pak Henry. Chat ya, di obrolan ya. Untuk absensinya. Dikirim di grup manajemen itu atau di grup SMA. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya. Tibalah kita di sesi terakhir yaitu penutup. Kalau tadi dibuka dengan doa, tentu saja kita tutup dengan dibacakan doa juga. Semoga hasil dari pertemuan kita pada siang hari ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekali lagi kepada Ibu Velsi apa untuk kami persilakan Bu Velsi. Baik, terima kasih Pak Andre. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Kepada Bapak Ibu dipersilakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Izinkan saya berdoa sesuai dengan
agama saya yaitu Buddha. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu, terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Berkat kekuatan Buddha, Dhamma, Sangha, serta para dewa, kami mengucapkan syukur atas karma baik yang telah kami lakukan sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini. Kami juga bersyukur kegiatan ini dapat disampaikan dengan baik. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat kepada kami maupun sekolah Sinar Dharma. Kami berharap segala hal yang kami lakukan pada hari ini dapat memberikan hal baik bagi para orang tua, para murid, para guru, serta seluruh staf SMA Sinar Dharma maupun sekolah Sinar Dharma. Berkatilah kami, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Fasi. Dengan demikian berakhir sudah acara pada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan kegiatan ini punya dampak yang positif untuk kita semua. Selamat siang dan boleh undur diri. Kita foto terlebih dahulu. Baik. Mumpung ada Pak Ali ya, karena tadi Pak Ali belum ada. Baik, kita berhitung 1, 2, 3. Ya, sudah cukup. Bapak Ibu, sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima Selamat kasih Bapak siang. Ibu.